Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab 2 pasar modal dan penawaran umum di pasar perdana. Kami yang beranggotakan saya Muhammad Arif Hambali dan teman saya Ulfi Hanif Atsari. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di pasar modal, yang diperjualbelikan adalah modal berupa hak pemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Pembeli modal adalah individu atau organisasi dan lembaga lain yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui pasar modal. Sedangkan penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan pengembangan usaha, sedangkan tempat terjadinya jual beli sekuritas disebut bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti dari pasar modal. Pasar modal atau bursa efek adalah perusahaan yang jasa utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas di pasar sekunder. Setelah sekuritas terjual di pasar perdana, sekuritas tersebut kemudian didaftarkan di bursa efek agar nantinya dapat diperjualbelikan di bursa. Pada waktu sekuritas tersebut mulai diperdagangkan di bursa akan dikatakan sekuritas karena diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar modal dapat juga berfungsi sebagai lembaga perantara intermediaris. Fungsi menunjukkan peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Selanjutnya ada jenis pasar modal. Pada pasar modal ada berbagai jenis pasar yang dikenal untuk menawarkan efek, antara lain A. Pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar dalam masa penawaran efek dan perusahaan penjual efek atau emiten kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emiten terlebih dahulu akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail. Prospektus berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada calon investor, sehingga investor dapat mengetahui prospek perusahaan di masa datang dan tertarik untuk memiliki sekuritas yang diterbitkan oleh emiten. B. Pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder, ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs suatu efek tersebut. Naik turunnya kurs ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. C. Pasar paralel. Pasar paralel adalah merupakan pelengkap bursa efek yang ada bagi perusahaan yang menerbitkan efek dan akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek. Kemudian ada instrumen pasar modal. Yang pertama saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Harga sebuah saham sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Harga suatu saham akan cenderung naik bila suatu saham mengalami kelebihan permintaan dan cenderung turun jika terjadi kelebihan penawaran
Saham adalah bukti penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas atau PT. Pada suatu saham terdapat 3 nilai, yaitu A. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada saham tersebut. Kemudian B ada nilai intrinsic, adalah nilai saham pada saat diperdagangkan. Dan nomor 3 ada nilai efektif, adalah nilai yang tercantum pada kurs resmi kalau saham tersebut diperdagangkan di pasar bursa. Selain nilai di atas, ada manfaat yang diperoleh oleh pemilik dari pemilikan saham, antara lain 1. Dividen, yaitu bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham. Kemudian ada capital gain, yaitu keuntungan yang dapat diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham. Kemudian 3 ada manfaat non financial, yaitu mempunyai hak suara dalam aktivitas perusahaan. Nomor 2 ada obligasi. Obligasi adalah suatu pengakuan utang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penerbitan obligasi ini membutuhkan persyaratan berupa pendapatan yang stabil bagi penerbit obligasi. Pendapatan yang stabil merupakan syarat mutlak akan obligasi dapat dilunasi dan harga obligasi akan diterima oleh pasar. Saat ini obligasi merupakan instrumen pembiayaan usaha yang banyak dipilih oleh perusahaan seperti perusahaan publik, perusahaan non-publik, badan usaha milik negara atau BUMN, maupun badan usaha milik daerah atau BUMD. Obligasi memiliki beberapa kelebihan sebagai sarana pembiayaan usaha jika dibandingkan dengan alternatif lain seperti kredit dan perbankan maupun dengan penerbitan saham. Nomor 3 ada option. Option adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga buku emiten untuk memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham. Call option. Nomor 4 ada warrant. Warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Warrant adalah instrumen pasar modal yang bersifat ekuitas, yang berarti merupakan efek yang dapat dikonvensi menjadi saham. Warrant merupakan turunan dari saham, sehingga kinerja bergantung pada kinerja dan perkembangan saham yang menjadi induknya. Nomor 5 ada right issue. Setelah penawaran umum perdana, IPO, emiten dapat melakukan penambahan modal, yaitu dengan melakukan penawaran untuk umum terbatas, atau yang lebih dikenal dengan sebutan right issue. Right issue adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya, pemilik saham biasa, untuk memiliki tambahan saham pada penerbitan saham baru. Penerbitan right issue dapat mendorong emiten untuk meningkatkan modal di store-nya dengan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lama untuk menambah modalnya di perusahaan tersebut. Jika seorang investor tidak ingin menggunakan hak tersebut, maka mereka dapat menjual hak tersebut, atau dengan kata lain, hak tersebut dapat diperjualbelikan sehingga muncul periode perdagangan right. Secara umum, right issue ditujukan untuk memperkuat permodalan suatu perusahaan. Dana dari hasil right issue dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya, melakukan inovasi usaha, melunasi pembayaran utang, atau akuisisi internal. Lembaga yang mengatur mekanisme pasar modal di Indonesia. Untuk menciptakan mekanisme pasar modal yang baik, diperlukan suatu lembaga yang mengatur pasar modal tersebut. Pasar modal di Indonesia diatur oleh suatu lembaga pemerintah yang disebut Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. BAPEPAM ini bekerja atas nama Departemen Keuangan,
instansi pemerintah yang diikuti dalam mekanisme pasar modal adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Departemen Teknis, dan Departemen Keuangan. Perkembangan jumlah perusahaan yang listing di pasar modal. Bursa Efek Indonesia dan mekanisme perdagangan saham perusahaan yang listing di BEI dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut data dilihat pada data yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui GSX Monthly Statistik pada setiap periode, baik periode bulanan, kuartal, ataupun tahunan. Perkembangan suatu pasar modal sangat tergantung dari aktivitas pelakunya dan aktivitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan. Pasar modal tersebut antara lain: satu, emiten adalah perusahaan yang menjual pemilikannya kepada masyarakat atau go public. Nomor 2, ada investor atau pemodal, adalah badan atau perorangan yang membeli pemilikan suatu pasar go public dalam suatu perusahaan yang go public. Investor pertama adalah pendiri, sedangkan investor kedua adalah pemegang saham melalui pembelian pada penawaran umum di pasar modal. 3, lembaga penunjang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal. Kemudian ada Good Corporate Governance atau GCG. Pengertian dan konsep dasar Good Corporate Governance. Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stockholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stockholder. Ada 4 komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG, yaitu fairness, transparency, accountability, and responsibility. Nomor 2, prinsip-prinsip good corporate governance. There is 5 keys. A, transparency atau keterbukaan informasi. And then accountability atau akuntabilitas, and then responsibility, pertanggungjawaban, independensi atau kemandirian, and the last, fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Nomor 3, tahap-tahap penerapan good corporate governance. Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya. Pada umumnya, perusahaan yang telah berhasil dalam tahap persiapan tahap ini terdiri atas 3 langkah utama. A, awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. GCG assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Yang C, GCG manual building adalah selangkah berikut setelah GCG assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Nomor 4, ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta hak independen melalui audit implementasi,
scoring atau praktik GCG yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG, sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Kemudian mikrostruktur pasar. Mikrostruktur pasar sebagai studi dari proses dan outcome tentang pertukaran aset-aset di bawah suatu perangkat dan aturan-aturan spesifik. Namun kebanyakan teori ekonomi dan para pelaku pasar mengatakan bahwa teori mikrostruktur berfungsi pada mekanisme-mekanisme perdagangan spesifik yang memengaruhi proses pembentukan harga. Mikrostruktur pasar sebagai salah satu bentuk paling murni dari intermediasi perdagangan aset keuangan seperti saham atau obligasi. Penawaran umum di pasar perdana. Penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO) adalah penjualan saham kepada masyarakat untuk pertama kalinya oleh perusahaan yang go public. Penawaran umum yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan merubah statusnya dari perusahaan tertutup atau private company menjadi perusahaan terbuka atau go public. Dengan go public, perusahaan mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Selain mendapatkan keuntungan berupa tambahan dana atau modal untuk pengembangan usaha, emiten mendapatkan beberapa keuntungan lain dengan go public, yaitu emiten dapat lebih dikenal masyarakat dan perusahaan dituntut untuk bekerja lebih profesional karena emiten mendapatkan pengawasan dari banyak pihak seperti dari bursa efek, analis, dan termasuk para pemegang saham. Tahapan penawaran umum saham. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Yang kedua ada tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran, yaitu tahap yang di situ harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung atau laporan keuangan yang telah diaudit, pendapat dari konsultan hukum, dan berbagai dokumen lainnya, menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam dan menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Yang ketiga ada penawaran umum atau pasar perdana. Tahapan itu merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Kemudian yang keempat ada pencatatan saham di bursa efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan untuk bursa efek. Di Indonesia, saham dapat dicatat di BIJ atau BIS maupun dicatatkan di kedua bursa tersebut. Proses investor membeli saham di pasar perdana. Sebelum memutuskan untuk membeli suatu saham tertentu, investor ingin mengetahui seluk-beluk tentang saham yang akan dibelinya. Dengan kata lain, investor ingin mengetahui kondisi perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Media yang memberikan atau menggambarkan semua informasi seputar penerbitan saham tersebut, termasuk kondisi perusahaan penerbit, disebut prospektus. Beberapa bagian penting dari prospektus yang patut mendapat perhatian dari calon investor adalah satu, badan usaha. Merupakan bidang usaha yang saat ini dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua ada jumlah saham yang ditawarkan. Bila perusahaan menawarkan saham, maka informasi mengenai jumlah saham yang akan ditawarkan juga perlu diketahui oleh calon investor. Yang ketiga ada nilai nominal dan harga penawar. Adalah suatu nilai yang menunjukkan besarnya modal suatu perusahaan yang dimuat dalam anggaran dasar atau AD perusahaan tersebut. Kemudian ada riwayat singkat perusahaan. Bagian ini juga perlu diketahui oleh calon investor karena bagian ini memberikan keterangan tentang riwayat singkat pendirian perusahaan sehingga calon investor dapat mengetahui sudah berapa lama perusahaan tersebut didirikan oleh dan beroperasi. 5. Ada tujuan. Go public, rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum disajikan dalam suatu bagian tersendiri.
Bagian ini sangat penting untuk diketahui oleh calon investor. Nomor 6, kegiatan dan prospek usaha. Pada dasarnya, seorang investor yang membeli saham adalah membeli prospek usaha dari perusahaan tersebut. Karena itu, perusahaan dan prospek usaha dari perusahaan termasuk anak perusahaannya perlu diketahui oleh calon investor. 7. Risiko usaha. Setiap investasi tidak dapat terlepas dari risiko yang mungkin dihadapi. Untuk itu, calon investor haruslah mengetahui kemungkinan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. 8. Kebijakan dividen. Bagian ini memberikan informasi tentang kebijakan dividen yang direncanakan oleh perusahaan yang diberikan dalam bentuk tentang jumlah persentase dividen tunai yang direncanakan dikaitkan jumlah laba bersih. 9. Kinerja keuangan perusahaan. Perkembangan keuangan perusahaan selama beberapa tahun sangat perlu diketahui oleh calon investor sebelum mengambil keputusan. Dengan mengetahui data keuangan masa lalu tersebut dapat dibuat oleh suatu perkiraan tren untuk tahun berikutnya. Agen penjualan. Agen penjualan merupakan perusahaan-perusahaan efek yang ditunjuk oleh penjamin emisi untuk bertindak selaku agen penjual dalam rangka memasarkan saham-saham yang ditawarkan pada penawaran umum. Proses pembelian saham di pasar perdana. A. Investor harus mendapatkan lembaran formulir pemesanan pembelian umum, disebut formulir pemesanan pembelian saham atau FPPS. Selanjutnya, investor mengisi formulir tersebut, melakukan pembayaran atas pemesanan yang diajukan investor, kembalikan formulir pemesanan dilengkapi dengan bukti pembayaran ke agen penjualan, tunggu pengumuman hasil penjatahan. Permintaan efek tidak selalu semuanya dapat dipenuhi. Dapatkan surat saham kolektif SSK, yakni bukti investasi. Pencatatan saham di bursa efek. Puncak dari pelaksanaan penawaran umum saham adalah pencatatan saham di bursa efek. Di Indonesia, pencatatan saham dapat dilakukan baik di BIJ maupun di BIS. Setelah suatu saham dicatat di bursa, maka selanjutnya saham tersebut dapat diperjualbelikan di bursa tersebut. Proses jual beli di bursa efek disebut dengan istilah pasar sekunder. Dengan demikian akan memudahkan bagi investor untuk mengetahui berapa jumlah saham yang termasuk kelompok besar dan berapa yang masuk kelompok menengah. Keterbukaan informasi setelah penawaran umum. Setelah perusahaan go public dan mencatatkan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian penting pada Bapekam dan BEI. Sekian, terima kasih.